Halo semuanya, kembali lagi di Pemantik Malam. Jadi kali ini aku akan mengajak kalian membahas kasus yang mana kasus ini tuh menurut aku cukup menggemparkan Indonesia. Karena kasus ini tuh masih banyak menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat kita, sehingga banyak perspektif dan asumsi liar yang bermunculan. Kasus ini tuh dilakukan oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam sebuah geng motor, dan dari kejadian ini memakan dua korban sepasang muda-mudi, yaitu Pina dan Eki, yang mana mereka ini dibunuh secara keji di salah satu jembatan layang di kota Cirebon. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng di bawah ini. Siapkan kopi kamu untuk mendengarkan kasus ini. Ayo kita tonton. Nah, jadi sebelum kita bahas kronologi kejadiannya, aku tuh mau menjelaskan sedikit apa sih motif dibalik keji ini. Jadi kasus ini tuh bermula dari salah satu teman Eki yang menyukai pacarnya Eki, yaitu si Pina. Dimana temannya ini diduga adalah otak dari pembunuhan Pina dan Eki ini. Pelaku itu bernama Peggy alias Perong. Pelakunya ini adalah salah satu teman tongkrongan si Eki, yang mana Eki ini sering mengajak Pina ke tongkrongannya. Nah, dari sinilah si Peggy ini mulai menyukai Pina. Pina pun sempat bercerita kepada kakaknya bahwa ada salah satu teman tongkrongan Eki yang menyukai dirinya, tetapi si Pina ini tidak menyukainya. Dan kakak Pina pun memberikan saran untuk menolaknya secara baik-baik. Tetapi setelah beberapa kali ditolak baik-baik, si Peggy ini makin lama makin kurang ajar. Dengan tidak sopan dia memegang-megang Pina. Karena mungkin si Pina ini merasa risih dengan kelakuan si Peggy kepadanya, spontan dia pun pernah di suatu ketika meludahi Peggy ini. Merasa tersinggung dengan penolakan Pina dengan cara meludah, Peggy pun berniat atau mempunyai niat merencanakan ingin memperkosa si Pina ini. Jadi pada tanggal 27 Agustus 2016, pada Sabtu malam, Pina dan Eki ini pergi bersama untuk keluar jalan-jalan ke taman yang ada di sekitaran kota Cirebon menggunakan sepeda motor. Selang beberapa jam dari mereka pergi, tiba-tiba ada seorang yang datang ke rumah Pina dan bertemu kakak Pina untuk mengabarkan bahwa Pina ini mengalami kecelakaan. Dan betapa liciknya, ternyata orang yang mengabarkan kejadian ke kakak Pina tersebut adalah salah satu dari pelaku. Orang tersebut mengatakan Pina mengalami kecelakaan dan sekarang posisinya ada di rumah sakit. Nah, mendengar Pina kecelakaan, bapak Pina dan kakeknya pun bergegas langsung pergi ke rumah sakit, tempat di mana Pina ini dibawa. Setibanya di rumah sakit, bapak Pina dan kakek Pina ini melihat sudah ada polisi, di mana polisi ini menyampaikan atau mengkonfirmasi bahwa Pina ini memang benar mengalami kecelakaan. Lalu bapak Pina ini mengecek keadaan Pina, yang mana keadaan Pina pada saat itu sudah sekarat, tapi masih bisa bernafas. Dan tidak lama dari itu menghembuskan nafas terakhir. Sedangkan si Eki sudah menghembuskan nafas terakhirnya di lokasi tempat kejadian. Tidak berhenti sampai di situ, dengan rasa penasaran, bapak Pina ini bertanya kepada pihak polisi, "Pak, kecelakaannya ada di mana?" Polisi menjawab, kecelakaan tersebut terjadi di jembatan layang tol Desa Kepompongan di kota Cirebon. Setelah mendapatkan informasi tersebut, bapak Pina pun dan kakeknya langsung meluncur ke lokasi kejadian. Nah, di sanalah kecurigaan ini mulai tumbuh dari bapak Pina, yang mana pada saat itu bapak Pina ini melihat trotoar dan tiang listrik yang masih utuh dan tidak ada bekas tabrakan, yang menunjukkan kejadian tersebut adalah kecelakaan. Bapak Pina pun merasa ada yang janggal dari kejadian kecelakaan tersebut. Kemudian dengan rasa penasaran, bapak Pina dan kakeknya pun menuju kantor polisi untuk mengecek kendaraan yang ditumpangi oleh Pina dan Eki ini. Setibanya di kantor polisi, bapak Pina ini langsung mengecek kendaraan yang digunakan Eki dan Pina. Dan betapa terkejutnya saat bapak Pina ini melihat kendaraan tersebut hanya lecet biasa. Spion dan sennya pun masih utuh. Bahkan kakak Pina pun mengkonfirmasi di salah satu podcast
bahwa lecet pada kendaraan tersebut sudah ada sebelum kejadian itu terjadi. Nah, dari sinilah Bapak Pina ini makin yakin lagi ada yang tidak beres dan janggal dari kejadian ini. Lalu Bapak Pina pun pulang dan masih mengumpulkan bukti yang cukup untuk melaporkan kejadian yang menurutnya janggal tersebut. Kemudian tidak disangka setelah 3 hari kejadian itu berlalu, tiba-tiba keluarga Pina ini mendapatkan kabar dari kakak temannya Pina, yang mana dia itu menyampaikan bahwa teman Pina, yaitu Linda, kerasukan arwah Pina. Arwahnya mengatakan dia tidak mau pergi sebelum dia menyampaikan sesuatu ke keluarga Pina. Mendengar informasi tersebut dari kakak Linda, keluarga Pina pun langsung bergegas ke rumah Linda untuk melihat kejadian kerasukan arwah Pina tersebut. Dimana setelah sampai di sana, Bapak Pina ini langsung dipeluk oleh Linda, yang mana Linda saat itu sedang kerasukan arwah Pina. Bapak Pina pun mengkonfirmasi di salah satu podcast bahwa suara arwah itu sama seperti suara anaknya Pina. Nah, di sana arwah dari Pina ini menceritakan kronologi kejadian sebenarnya, dan ternyata apa yang diceritakan oleh arwah dari Pina ini berbeda dari keterangan polisi yang menyatakan kejadian itu kecelakaan tunggal. Pada saat di sana, kakak Pina sempat merekam kejadian Linda yang pada saat itu kesurupan. Salah satunya. Ya. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Pina? Dia ngapain Pina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Nah, dirasa bukti yang dikumpulkan kakak Pina dan bapaknya ini sudah cukup, mereka pun langsung membawa bukti tersebut ke kantor polisi. Ketika sampai di kantor polisi, kakak Pina membawa bukti HP yang diambil oleh salah satu teman Pina di kantor polisi, serta membawa foto motor dan rekaman kerasukan arwah Pina. Dan di sana kakak Pina ini menceritakan keadaan Pina yang menurutnya keadaan Pina ini tidak seperti terjadi kecelakaan. Kemudian setelah mendengar cerita kakak Pina dan bukti yang dibawa, pada tanggal 28 Agustus 2016, polisi langsung bergegas ke lokasi kejadian ini untuk mencari informasi di sekitar kejadian. Nah, di sana polisi mendapatkan saksi salah satu pedagang sate yang melihat ada sekelompok motor yang mengiringi satu motor, di mana pedagang tersebut mengatakan kepada polisi bahwa ada markas kelompok tempat biasa geng motor tersebut berkumpul. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, polisi langsung bergegas menuju lokasi tempat geng motor tersebut berkumpul, dan didapati mereka ini sedang berpesta miras. Nah, dari keterangan kakak Pina di salah satu podcast, pada saat mereka ini sedang tepar, polisi langsung mengecek mereka, di mana di sana polisi melihat ada bukti chat yang mana mereka ini sudah merencanakan untuk memperkeos Pina. Di podcast ini juga kakak Pina menyampaikan bahwa mereka ini awalnya hanya berniat memposesi Pina dengan cara menutup mata. Akan tetapi ketika mereka ini melakukan aksinya, yang awalnya mata Pina ini ditutup, tiba-tiba dia membuka mata dan melihat para pelaku. Pelaku pun sontak terkejut, yang mana tadinya hanya ingin jadi berubah untuk, kalian kebayang gak sih, setelah mereka ini berencana untuk memperkosa Pina, mereka pun tega menghabisi nyawa Pina, yang mana Pina ini sudah tidak berdaya lagi. Nah, dari putusan pengadilan nomor 192 PIB 2017 Pengadilan Tinggi Bandung, kejadian ini terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30. Ada sekelompok geng motor yang sedang nongkrong dan sedang berpesta miras di sebuah warung seorang warga di Desa Saladara, Kota Cirebon. Mereka tergabung dalam sebuah kelompok geng motor yang berinisial MRK. Nah, jika kalian tahu inisial MRK, saya tuliskan aja di komen di bawah. Lalu pada pukul 20.30 mereka berpindah tempat tongkrongan di depan SMP Negeri 11 di Jalan Perjuangan Manjesem, Kota Cirebon. Pada saat mereka ini sedang berkumpul dan lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba salah satu anggota mereka yang bernama Peggy alias Perong menyampaikan bahwa dia ini sedang ada masalah dengan kelompok geng motor lain.
yaitu geng motor XTC, dan dia meminta bantuan kepada teman-temannya, geng motor MRK ini, untuk mencari kelompok geng motor yang bernama XTC tersebut. Sialnya nih, jadi pada saat anak-anak geng motor MRK itu yang sedang nongkrong di SMP Negeri 11 di Jalan Perjuangan, tiba-tiba melihat Eki dan Pina, yang saat itu mereka ini sedang menggunakan jaket yang bertuliskan XTC dan melintas di depan SMP Negeri 11 tersebut. Yang mana nih, di pukul 21 mereka berdua ini habis pulang main dari Taman Kota Cirebon dan hendak pulang ke rumahnya. Lalu tanpa pikir panjang, mereka geng motor MRK ini melempari Eki dan Pina tersebut dengan menggunakan batu dan mengenai spakbor motor yang mereka kendarai. Namun Pina dan Eki berhasil kabur. Melihat mereka kabur, anak-anak geng motor MRK ini pun bergegas mengejar Eki dan Pina menggunakan sepeda motor dengan membawa bambu, batu, serta senjata tajam yang berjenis samurai, di mana bambu, batu, dan senjata tersebut sudah mereka siapkan sebelumnya. Ketika sedang kejar-kejaran yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari SMP Negeri 11 Kota Cirebon, salah satu pelaku berhasil memepet motor Eki dan Pina dan memukul Eki menggunakan bambu dan mengenai helm Eki. Namun mereka berhasil kabur lagi dan menambah kecepatan sepeda motornya menuju ke arah Talun, Kabupaten Cirebon. Tidak berhenti sampai di situ, salah satu pelaku yang memepet motornya Eki dan Pina tadi bersama-sama temannya terus mengejar Eki dan Pina ini. Setelah tiba di sekitar jembatan layang tol Desa Kopongan, Kabupaten Cirebon, sepeda motor Eki kembali dipepet oleh pelaku Eko alias Koplak sambil menendang sepeda motor Eki dan Pina sampai motornya ini oleng dan terjatuh. Lalu pada saat Eki dan Pina ini terjatuh, Eko alias Koplak mengambil kesempatan untuk memukul Eki menggunakan bambu sebanyak 2 kali. Kemudian pelaku lainnya memukul muka Eki sebanyak 1 kali dan lainnya memukul Eki sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan ke arah wajah Eki. Begitupun diikuti oleh anak-anak geng motor MRK lainnya sampai Eki ini menjadi tidak berdaya. Sementara itu Pina pun dipukul oleh Hadi yang menggunakan bambu berukuran 50 cm yang mengenai pundaknya. Begitupun dengan Peggy alias Perong dan teman lainnya ikut memukuli Pina ke arah tubuh Pina. Menurut kalian layak gak sih kalau laki-laki memukul wanita dengan begitu kejamnya? Apalagi proyekan kayak gitu. Tidak berhenti sampai di situ, mereka pun membawa Eki dan Pina ini menuju ke sebuah lokasi lahan kosong yang di belakang bangunan showroom mobil, yang dimana lokasi tersebut terbilang sepi dan jarang dilalui oleh warga. Nah, di sanalah mereka ini mengakhiri hidup Eki dan melakukan hal yang brutal pada Pina, di mana lokasi tersebut Eki kembali menerima siksaan. Mereka kembali memukuli Eki menggunakan tangan kosong dan bambu. Tidak hanya itu, Eki pun mendapatkan beberapa tusukan dan sabetan benda tajam berjenis samurai dari pelaku di bagian dada dan perut Eki, sehingga Eki ini menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Pina dipukul Ripaldi menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi sebelah kanannya, dan Peggy ikut memukul Pina dan mengenai hidungnya, sampai-sampai nih hidungnya Pina ini mengeluarkan darah. Begitupun dengan pelaku lainnya yang ikut memukuli Pina di bagian kepala belakang sehingga Pina ini tidak sadarkan diri. Kejam nggak menurut kalian? Nah, ini nih bagian yang menurut aku tuh sangat kejam dan patut diberikan hukuman seadil-adilnya atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Jadi pada saat Pina ini tidak sadarkan diri, mereka ini melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu memperkaos Pina yang dilakukan secara bergantian, yang dimana saat itu si Pina ini dalam keadaan tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kalian kebayang gak sih setelah mereka ini memperkaos si Pina dan mereka pun berniat untuk Pina ini? Menurut aku sih nggak layak jadi laki-laki mereka ini. Nah, setelah mereka melakukan hal yang tidak terpuji itu, yang tepatnya di belakang showroom mobil, mereka ini membawa tubuh Eki dan Pina kembali ke jembatan layang tol, di mana tempat Eki dan Pina ini pertama kali dicegat untuk meletakkan tubuh mereka di sana, yang mana mereka ini seolah-olah merekayasa kejadian tersebut, bahwa kejadian tersebut adalah kecelakaan. Setelah mereka meletakkan Eki dan Pina di jalan itu, mereka ini langsung pergi
dan bubar. Nah, dari kasus ini pada tahun 2016 lalu, banyak warga sekitaran kejadian tersebut yang mana kota Cirebon rame-rame meminta kepada Polres Cirebon agar kasus ini diusut sampai tuntas. Pada tanggal 31 Agustus 2016, melalui keterangan saksi, polisi langsung menangkap para pelaku berdasarkan surat perintah penangkapan, yang mana akhirnya diringkuslah 8 orang, yaitu Ripaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, dan yang terakhir Saka Tatal. Yang mana keputusan ini membuat ketujuh pelaku ini dihukum seumur hidup atas perbuatan mereka, kecuali Saka Tatal yang pada saat itu baru berusia 16 tahun dengan divonis 8 tahun penjara. Dan yang mana pada saat itu semua tersangka ini adalah berjumlah 11 orang. Dari keterangan tersebut, polisi masih mencari ketiga DPO lainnya. Nah, pada tahun 2024 kasus ini pun diangkat ke sebuah film yang berjudul Pina Sebelum 7 Hari dan menjadi viral. Yang mana dari film ini ternyata mendapatkan atensi dari masyarakat, yang mana meminta pihak kepolisian untuk mengejar ketiga DPO lainnya. Ketiga DPO itu yaitu Peggy alias Perong, dan yang kedua itu Dani, dan yang terakhir itu Andi. Terkhusus salah satu DPO yang bernama Egy atau Peggy ini, yang mana Egy atau Peggy ini diduga adalah otak dari pembunuhan ini, yang mana tidak lama dari viralnya dan tuntutan dari masyarakat Indonesia kepada kepolisian. Kemudian masyarakat Indonesia dikagetkan dengan kemunculan foto yang diduga adalah Peggy Setiawan. Nah, pada tanggal 22 Mei 2024, polisi dengan sigap menangkap yang diduga pelaku yang bernama Peggy Setiawan ini. Di mana Peggy Setiawan ini ditangkap di sebuah kosan yang ada di Kota Bandung. Peggy ini ditangkap tepatnya pukul 18.00 setelah dia pulang kerja sebagai buruh bangunan. Nah, Peggy ini diduga sebagai otak pelaku dan otak Eki dan Pina. Di sisi lain, rumah Peggy yang ada di Cirebon langsung didatangi pihak kepolisian, yang mana memberitahu bahwa Peggy Setiawan adalah salah satu pelaku pembunuhan. Selaku orang tua Peggy yang didatangi oleh kepolisian pada saat itu terkejut mendengar kabar dari kepolisian, dan adiknya pun terkejut akan hal itu dan masih tidak percaya. Yang mana Peggy ini dikenal sebagai kakak yang baik, di mana dia bekerja sebagai buruh bangunan untuk membiayai kebutuhan orang tua dan adiknya. Kemudian pada sisi lain, kabar ditangkapnya Peggy ini mengejutkan masyarakat Indonesia, yang mana begitu cepatnya penangkapan setelah viral, dan juga banyak menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat Indonesia maupun netizen. Dari sekian lamanya sudah ditangkap setelah 8 tahun kasus ini berlalu, tapi dengan cepat ditangkap setelah kasus ini viral lagi, yang membuat netizen mempertanyakan apakah pelaku yang ditangkap ini benar Peggy Setiawan atau bukan. Nah, mungkin teman-teman banyak pelajaran yang kita petik dari kasus ini, dimana kasus ini tuh menurut aku banyak mendapatkan pelajaran teman-teman, dimana baiknya kita jangan terlalu menyukai seseorang atau mencintai seseorang, karena itu bisa menimbulkan arogan pada diri kita serta emosional pada diri kita. Apalagi seseorang itu tidak menyukai kita kan tidak bisa memaksakan perasaan seseorang untuk suka kepada kita. Dan juga teman-teman, kasus ini pun belum berakhir. Saat ini masih banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan simpang siur dari kasus ini. Ya, kita percayakan saja kepada pihak kepolisian. Untuk kelanjutan kasus ini nanti kita akan bahas lagi ya teman-teman di part berikutnya. Baik, kita tonton.